dan kemudian ramah tamah. Untuk mempersingkat waktu, kepada Abah Husain untuk membuka acara ini kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu أولي النار أهوال متهمين أمين تذكر جيرانهم به سلامي مزاج دمعا جرى من مقلة مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهم مولاي صل وسلم دائما أبدا لولا الهوى لم تريد دمعا على طلل ولا أريد لذكر الباني والعالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تريق دمعا على قلل ولا أريد لذكر الباني
العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب صب أن الهب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Untuk acara berikutnya yaitu Maidotul Hasanah oleh Al-Ustadz Al-Habib Fahmi bin Hamid Asegaf. Kepada Al-Ustadz Al-Habib Fahmi bin Hamid Asegaf kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan nadakhiluha dakhiratan yaumiddin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama setempat yang kami hormati lagi kami muliakan, wabil khusus segenap jajaran ketakmiran dan ormas dari Masjid Al-Basirah, yang mudah-mudahan acara ini menjadi lantaran turunnya rahmat buat kita semuanya, menjadi sabab Allah berikan ampunan buat kita semuanya, dan menjadi bekal buat kita untuk mendapatkan syafaat baginda besar Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ada di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia, di hari yang mulia, dan juga dalam rangkaian acara yang mulia. Hari Asyura adalah hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah satu hari yang dimuliakan di dalam Islam. Banyak para nabi Allah berikan kemuliaan, kemenangan, mukjizat dan pertolongan kepada mereka tepat ada di hari Asyura. Nabi Adam alaihissalam setelah sekian lama beliau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tepat di hari Asyura Allah terima taubatnya.
Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Nuh alaihi salam setelah sekian lama terombang-ambing bahtera yang beliau tumpangi ada di atas air, maka tepat pada hari Asyura bersandar dan berlabuh bahtera beliau wastawat alal judi. Allah sifatkan, Allah hikayatkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam, Allah berikan pertolongan kepada beliau dengan mukjizat membelah laut sehingga selamat dari kejaran Fir'aun. Itu tepat juga di hari Asyura. Nabi Idris alaihissalam, wa rafa'nahu makanan aliyya. Nabi Idris dimuliakan oleh Allah di tempat yang tinggi. Itu tepat di hari Asyura. Banyak para nabi Allah berikan kemuliaan, kemenangan, pertolongan dan mukjizat kepada mereka tepat di hari Asyura. Maka para ulama sepakat bahwa hari Asyura ini adalah salah satu syiar min sya'airillah, termasuk syiarnya agama Islam, lambang agama Islam. Maka wajib kita jaga kemuliaan hari Asyura sebagai salah satu syiarnya Islam dengan ketakwaan. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang memuliakan syiar-syiarnya Allah, tanda bahwa orang yang memuliakan syiar-syiarnya Allah adalah orang yang bertakwa. Patut buat kita untuk memuliakan hari Idul Fitri. Patut buat kita untuk memuliakan hari Idul Adha. Patut buat kita untuk memuliakan bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain Asyhurul Hurum. Maka patut kiranya buat kita untuk kita memuliakan hari Asyura. Apapun yang dimuliakan oleh Allah itu adalah namanya sya'airillah, syiar-syiarnya Allah, lambang agama. Dan orang yang memuliakan apapun yang dimuliakan oleh Allah, tanda bahwa orang itu punya ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekal ketakwaan adalah sebaik-baiknya bekal. Bekal ketakwaan adalah sebaik-baiknya sangu kita nanti ada di akhirat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan hari Asyura dengan apa? Enggak ada lain dengan ketakwaan. Ketakwaan apa? Amal soleh. Ketakwaan apa? Ketaatan. Ketakwaan apa? Ibadah. Salah satunya adalah dengan memberikan santunan kepada anak yatim. Sebagian ulama mengatakan bahwa hari Asyura ini hari rayanya anak yatim. Hari rayanya anak yatim. Anak yatim yang ada di sekitar kita, mau itu keluarga kita sendiri, mau itu tetangga kita, atau orang lain, asal kita tahu itu ibarat pintu surga di depan mata. Pintu surga di depan mata. Kita perlakukan dengan baik, kita berlemah lembut kepada dia, kita peduli kepada dia, itu sebetulnya yang untung kita. Tidak ada sifat yang dimiliki, yang nempel, yang melekat kepada Rasulullah SAW kecuali sifat itu menjadi sifat yang mulia. Rasulullah yatim, maka sifat yatim itu adalah sifat yang mulia. Buktinya bagaimana? Wa ammal yatima fala taqhar. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bayang Allah belan-belani nurunkan ayat-ayat firman-firmannya menjelaskan tentang bagaimana kita dilarang menghardik anak yatim. Orang yang tidak peduli kepada anak yatim adalah orang yang mendustakan agamanya sendiri, kan? Allah jadikan anak yatim bagaimana kita memperlakukan mereka sebagai tolak ukur keimanan. Kurang mulia apa anak yatim? Kurang mulia bagaimana anak yatim? Sekali lagi, keberadaan mereka ini sebetulnya rahmat dari Allah untuk kita. Gak gampang cari anak yatim. Gak gampang cari anak yatim. Kalau maaf cari duafa bisa gampang, tapi cari anak yatim juga gampang. Ya namanya juga itu surga, langka. Namanya juga itu
pintu surga. Maka beruntung ya, Masjid Al-Basyirah ada di sore hari ini diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah proses mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu sebelumnya untuk mengumpulkan pintu-pintu surga yang di depan kita ini, sehingga kita punya kesempatan lebih dekat dengan pintu surga. Mudah-mudahan ini adalah indikator bahwa kita adalah penghuni surga kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Memperlakukan anak yatim itu bisa dengan berbagai macam. Pertama, dengan mengusap rambutnya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man masaha ala ra'si yatimin." Barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, lam yamsahu illa lillah, yang dia tidak mengusap kepalanya kecuali karena Allah, ikhlas, tulus, hormat, maka kanat fi kulli sya'ratin marrat yaduhu 'alaiha hasanah. Setiap helai rambut yang kita sentuh itu bernilai derajat, bernilai kebaikan, bernilai pahala, bernilai ampunan, bernilai kemuliaan. Setiap helai rambutnya. Setiap helai rambutnya. Ini yang pertama, dengan mengusap kepalanya anak yatim. Yang kedua, dengan kita peduli sama mereka. Apa yang menjadi hajatnya mereka, apa yang menjadi kebutuhannya mereka, entah itu kebutuhan pribadinya, kebutuhan sekolahnya dan seterusnya, kita peduli sama mereka. Diusap dok, perutnya dibiarkan kosong nggak mas? Sama aja kok. Apa diusap terus mereka kenyang? Apa diusap terus mereka bisa berangkat sekolah bayar SPP? Diriwayatkan ada, satu preman. Ya namanya preman. Singkat cerita kapan meninggal disyukur-syukur sama orang. Orang baik itu kalau meninggal, yang meninggal senang, yang ditinggal sedih. Orang jahat itu kalau meninggal, yang meninggal sedih, yang ditinggal senang. Singkat cerita preman meninggal, disyukur-syukur sama orang sakampung, gak ada yang peduli. Sampai terpaksa keluarganya ahli waris itu bayar orang untuk mandeni, ngafani, gotong. Sebelum dikubur kan disolati, nggak ada yang mau nyolati, mudin nggak ada mudun, nggak ngurus. Hidupnya bikin repot orang, misalnya. Alhamdulillah. Bingung ahli warisnya. Yang dibayarin, waduh, saya kalau nyolati nggak bisa. Mandikan, ngafani, ngubur, gotong saya bisa. Kalau nyolati ini lain urusannya. Maksudnya dibayar piro nggak berani. Saya nggak berani. Bingung. Subhanallah, di daerah itu ada memang orang yang soleh lagi khalwat ada di atas bukit, fokus konsentrasi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam istilah tasawuf namanya uzlah, mengosongkan waktu fokus untuk kepada Allah, nggak mau ribut sama manusia, pergi ke atas bukit fokus ibadah. Bertahun-tahun nggak pernah turun gunung, nggak pernah balik ke kampung. Sekalinya waktu balik ke kampung, heboh. Yeah. Apa namanya ini? Orang sak kampung itu heboh. Bahasanya kita viral. 2 tahun 3 tahun nggak pernah turun gunung, sekalinya turun gunung diikuti sama orang. Mau kemana? Ternyata orang yang soleh ini tanya, di sini masjid yang ada jenazah, tapi nggak ada yang mau nyolati sehingga nggak dikubur-kubur. Di mana? Nggak ada lagi sudah. Oh masjid A itu. Loh, kenapa ada jenazah di situ yang nggak disolati memang? Loh kenapa? Ngapunten Yai, orang dia ini masa hidupnya ini bikin susah orang, bikin takut orang. Jadi orang-orang ini kayak dendam gitu sama dia. Kapan dia meninggal nggak diurus. Oh ya wes, saya mau sholat di situ. Loh, jenengan mau nyolati ya? Iya. Loh, kan saya bilang ya orang ini preman dulunya hidupnya. Ya nggak tahu. Saya dapat perintah untuk nyolati dia. Masjid ada jenazah, nggak ada yang mau nyolati, saya diperintah untuk nyolati. Lu kenapa ya? Saya nggak tahu. Nanti aja, yang penting disolati dulu. Saya gugur kewajiban. Nanti kita tanya sama keluarganya apa sebabnya. Sholat. Yang tadinya nggak ada yang nyolati karena orang soleh jadi imamnya semua nyolati ya. Bersoft-soft sholat semuanya. Bingung. Akhirnya tanya sama istrinya.
Apa amalannya suami ini? Katanya orang sak kampung dia preman, leres ya. Kalau preman memang benar. Ini pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita. Elek wong nabi. Jelek-jeleknya orang ada baiknya. Baiknya itu kesempatan buat kita untuk husnudzon. Jelek-jeleknya orang itu bukan setan. Kalau kita memang nggak dilarang suudzon sama setan itu. Wa in mahadhakan mushafat fattahimi dalam Burdah. Kalau setan ngasih nasihat kepada kita, bisikan yang baik, fattahimi curiga, waspadalah. Suudzon. Kenapa? Elek tok soal setan. Kau nabi. Tapi kalau manusia elek wong mau nabi. Tapi kita enggak, kadang-kadang kita lihat adalah jeleknya bukan baiknya. Persis kayak laler yang dicari boroknya bukan yang sehat. Persis seperti kecoa yang dicari tempat sampah bukan tempat yang bersih. Persis tikus yang dicari adalah got bukan tempat yang bersih. Walhasil akhirnya ditanya, memang suami saya ini dulunya preman. Cuma nggak apa-apa, biar fokus di sini aja. Nah, akhirnya nggak ada yang ngelain saya, nggak apa-apa, nggak biar. Akhirnya cerita si istri, saya pernah nganter suami saya, saya pernah diantar suami saya ke pasar. Singkat cerita, ketika di tengah pasar ada satu anak perempuan kecil gitu, bajunya lusuh, kelihatan kalau dia lapar. Akhirnya ditanya, siapa namanya? Fulana. Mana bapaknya? Meninggal. Ibunya di rumah jadi buruh cuci. Terus kamu kesini di pasar ngapain? Yang ada lagi kecuali cari sesuap nasi. Sudah, ayo ikut cak keliling pasar. Cari apa yang kira-kira menjadi kebutuhannya ibu, kebutuhannya kamu ambil. Cari cuma dapat. Ayo pulang dulu, ikut ke rumah saya, dimandeni. Premannya ini yang mandikan, nggak pakai nyuruh istrinya, dia sendiri yang mandikan. Subhanallah ya. Kalau sudah datang hidayah ya, mandikan. Ayo, ini kebetulan sudah siang, ayo waktunya makan. Kasih baju baru. Ayo sekarang kamu saya antar pulang, antar saya ke rumah kamu, diantar sampai ke rumah. Bu, ini anaknya. Ini sudah saya kasih kenyang, saya kasih baju bagus, ini nafkah untuk sebulan. Kalau habis mulai sekarang bapaknya ini anak saya. Wis, nggak usah lagi ke pasar sudah. Cukup telepon, ibaratnya orang sekarang saya datang, saya kasih apa menjadi kebutuhan selama sebulan. Wis, tenang aja. Suami saya nggak pernah tolong setiap bulan ngasih santunan kepada anak tadi. Katanya si istri, ya mek itu tok amal solehnya suami. Ditegur sama orang soleh. Oh, nggak pakai tok, itu nggak tok, itu luar biasa. Nyantuni anak yatim itu bukan tok, jangan diremehkan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu luar biasa. Bayangin saya ini nggak pernah turun gunung, fokus konsentrasi ibadah sama Allah. Sekali waktu saya dapat hilaf untuk nyolati orang preman, katanya orang kampung, ternyata punya baik. Ele wong mau nabi, api ini ono ele. Ya. Baik-baiknya kita bukan nabi. Baik-baiknya kita bukan malaikat. Ojo kegeeran. Oh, saya sudah begini. Oh, saya sudah begitu. Cuma nabi sama malaikat yang dijamin masuk surga. Kalau kita bukan nabi, bukan malaikat, jangan kegeeran. Pasti masuk surga. Nabi aja kadang-kadang masih takut, nangis kepada Allah istighfar 70 sampai 100 kali kok kita. Ya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Walladhi nafsu Muhammad biyadihi. Demi Allah yang mana jiwanya Muhammad ada di kekuasaannya. Innallaha la yu'adzibu ahadan rahimal yatim wa alanahu fil kalam. Allah janji tidak akan, bahkan Nabi sumpah, Allah janji, Nabi sumpah, Allah tidak akan mengadab satu orang yang rahmat sama anak yatim dan berlemah lembut kepada mereka dalam tutur kata. Subhanallah. Khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baiknya rumah di kalangan muslimin, rumah yang di situ ada anak yatim kemudian diperlakukan dengan baik. Inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah
Di surga itu ada pintu khusus untuk masuk ke dalamnya. Namanya pintu kebahagiaan. La yadkhuluha illa man farraha yatamal muslimin. Gak ada orang yang berhak masuk ke dalam surga melalui pintu kebahagiaan, pintu farah, kecuali mereka di masa hidupnya pernah membahagiakan hatinya anak-anak yatim. Subhanallah. Maka ini adalah satu kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya, bukan hanya santunan anak yatim saja sebetulnya yang bisa kita lakukan dalam memperingati hari Asyura. Lain daripada itu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Ya. Diceritakan Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad, saudaranya Shahibur Ratib. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad punya saudara namanya Al-Habib Hamid bin Alwi Al-Haddad. Orang nggak punya. Orang nggak punya. Pas hari Asyura, setelah sholat subuh pulang, bingung ini hari Asyura, masa nggak sedekah? Lihat ya, wong nggak duwe sih mikirin sedekah. Luar biasa. Saya ini emang akhirnya tanya sama istriku, nggak ada sesuatu yang berlebih dari kamu, apa yang kamu punya. Coba suami lihat di lemari, barangkali ada pakaian saya yang lebih. Dilihat ternyata ada pakaian 3 setel. Istriku, 1 setel ini lebih. 1 nempel, 1 dicuci misalnya gitu. Nah, gantian cukup, 1 setel lebih. Kalau saya cuma punya 2, pas wis. Karena mana? Saya ambil ya, istriku, saya sedekahkan. Ini hari Asyura, ridho istrinya, boleh. Bojone wong polisi bakar. Ya. 3 setel kurang malah. Saya ambil ya, ridho ya. Saya niatkan hadiahnya buat kamu daripada nggak sedekah sama sekali. Dijual, ada di pasar, pakaian bekas, pulang bagi kita. Ya, walaupun nilainya mungkin 30.000, 50.000, tapi gimana ini 14 bagi. Pernah lagi ada cerita, ada seorang fakir datang ke kantornya Godi ini hakim. Ya, ibarat kalau sekarang menteri agama. Datang ke kantornya menteri agama, demi kemuliaan hari Asyura. Wahai kiai, namanya menteri agama biasanya kiai. Wahai kiai, demi kemuliaan hari Asyura, penuhi hajatnya saya. Saya nggak butuh apa-apa kecuali hanya beberapa roti, beberapa daging, uang 2 dirham. Wis, saya pulang. Katanya menteri agama, masih pagi nih, nanti ajak siang ya. Saya belum kerja, saya belum sibuk ini. Ya wis, ditunggu sampai siang, nanti ajak sore. Tunggu sampai sore, besok. Oh, menteri hari ini sudah. Menteri agama mana? Ngisi-ngisi. Walhasil pecah perasaannya si fakir tadi. Ya Allah, nolong so. Ngenteni mulai esuk sampai sore dikenekno janjani tok. Awas tak coblos mana ya. Pulang, bingung. Memang hajat, bukan minta-minta karena enak yo. Jalur-jalur ini enteng, bisa buka gaji barang kadang-kadang. Enggak, memang hajat. Terpaksa ketemu ternyata sama seorang Nasrani. Wes terpaksa sudah. Yang Muslim nggak ada yang ngereken ya sudah. Demi kemuliaan hari ini, saya minta tolong kasih saya beberapa potong daging, beberapa potong roti, uang 2 dirham saya pulang. Kamu bilang demi kemuliaan hari ini. Memangnya hari ini hari apa? Ini hari dalam hari kemuliaan Islam adalah hari Asyura. Hari Asyura ini hari di mana Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Idris, Nabi semuanya diselamatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Waduh. Berarti kamu ini sumpah dengan sesuatu yang mulia ya, luar biasa ya. Tapi kamu minta sesuatu yang murah. Merupakan aib buat saya kapan kamu minta sesuatu yang murah tapi bawa-bawa sesuatu yang mahal. Wis, dikasih roti itu berpotong-potong, kasih daging berkilo-kilo, dikasih uang 100 dirham. Minta 2 dirham dikasih 100 dirham. Entek jaluk maneh. Wes, si Godi dari itu si menteri pulang dari kantornya malamnya tidur. Ketika malam tidur dia mimpi, dibangunkan sama malaikat dalam mimpinya. Fulan, lihat 2 istana itu. Ada yang dari intan, ada dari berlian dan seterusnya. Indah nggak? Indah. Kira-kira murah apa mahal? Mahal. Itu ada di surga. Miliknya siapa? Katanya dia. Mestinya miliknya kamu. Jadi miliknya gagal. Lu kenapa? Tadi ada seorang fakir kan datang ke kantor kamu, mek bawa janjani tok, kamu gei. Coba kamu kasih, itu miliknya kamu 2 istana di dalam surga. Di dalam surga ada istana, punya villa di dalam surga, 2 lagi. Gagal.
Loh kok bisa gagal? Karena yang nyantuni atau yang memberikan sedekah kepada fakir bukan kamu, tapi tetangga kamu yang Nasrani tadi itu. Bangun dicari Nasrani yang mana ya? Sampai ketemu. Kamu tadi sore ketemu seorang fakir ya? Terus kamu kasih berapa? Saya ganti berkali-kali lipat. Berapa kilo daging yang kamu kasih? Berapa ratus dirham yang kamu kasih? Saya ganti berkali-kali lipat. Oh, nggak bisa. Katanya Nasrani, nggak bisa. 2 istana kok mau diganti daging? 2 istana kok mau diganti ratusan dirham? 2 istana kok mau diganti potongan-potongan roti kak jelek? Kok tahu kan? 2 istana dari itu. Loh, kamu mimpi kan? Iya, saya juga mimpi. Ya, tapi kan kamu Nasrani, itu istana dalam surga. Dalam versi Islam yang masuk surga ya cuma muslim tok. Katanya siapa? Saya sudah syahadat. Katanya siapa? Saya Nasrani. Kemarin saya Nasrani, sekarang saya syahadat. Kenapa? Siapa yang nggak mau ditampakkan hak oleh Allah Subhanahu wa taala istana dalam surga? Saya masuk Islam sekarang. Amal yang diterima tidak saya perjualbelikan. Maaf. Amal yang diterima oleh Allah tidak saya perjualbelikan. Wes, mari. Pernah lagi ada cerita terakhir sebagai penutup. Ada seorang fakir. Ada di daerah Mesir. Mesir itu ada Masjid Jami' Amr bin As. Masjid Jami'nya sahabat Amr bin As. Pulang dari pengajian hari Asyura, pengajian subuh bahas tentang kemuliaan hari Asyura, nyantuni anak yatim, sedekah kepada fakir miskin dan seterusnya. Pulang itu namanya fakir, kepingin begitu ngasih, cuma gak punya apa-apa. Ya wes pulang wes. Bajunya yang nempel gak ada lagi sudah. Subhanallah. Diketuk pintu rumahnya. Demi kemuliaan hari Asyura, berikan sesuatu yang bisa saya jual untuk ngasih makan anak-anak saya. Alhamdulillah. Lihat, orang fakir diketuk minta uang, minta sedekah, alhamdulillah. Coba nggak didatangi mungkin gampang wes, namanya orang fakir. Berhubung didatangi, kepikiran aneh. Akhirnya bajunya dia dilepas. Wes telanjang dada. Yang tertutup cuma auratnya dia, mulai pusar sampai lutut. Wes dari balik pintunya dikasih. Loh kenapa kok ngasihnya dari balik pintu, kok sembunyi begitu aja? Buka pintunya biasa itu kok singitan. Iya, saya nggak punya baju lagi kecuali yang nempel. Tapi kamu pasti butuh untuk makannya anak-anak kamu. Kalau masalah pakaian gampang lah. Saya juga laki bisa kerja. Ya wis, ini ya Allah makasih ya. Waduh, saya balas dengan apa ini? Wis, pokoknya jenengan tak dungakno. Kapan nanti masuk surga? Jenengan punya pakaian atribut kebesaran sampean, punya pakaian surga dengan bertatakan intan berlian. Amin. Wis, malam tidur mimpi ada seorang bidadari cantik bawa talam isinya pisau dan apel, dibelah, ternyata isinya pakaian yang bertatakan intan berlian. Baunya apel tuh wangi luar biasa. Tanya yang mimpi, kamu siapa kok cantik? Saya Asyura, bakal istrinya kamu nanti ada di surga. Dan ini bonus, karena doanya orang fakir, perempuan fakir tadi itu mendoakan kamu pakai di surga. Ini bonusnya. Dilihat sih jam 3, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, sujud terakhir. Ya Allah, kalau tadi itu mimpi hak, mimpi yang nyata ya Allah, saya mati sekarang nggak apa-apa ya Allah. Temenan, mati ya sih. Sujud terakhir, cabut nyawanya oleh Allah, wes. Ya, kira-kira jenengan sih minta panjang umur apa? Ini orang nggak sabar sudah. Oh, subhanallah, lihat ya. Dan ada satu amalan terakhir, tinggal 3 menit. Ada satu amalan terakhir yang bisa kita amalkan selain puasa tentunya ya. Selain puasa adalah memberikan belanja lebih kepada keluarga. Ya, yang biasa 500 jadi kasih 5 juta gitu misalnya. Baru 10 bulan ya kayak gimana ya, Pak? Ngasih belanja lebih kepada keluarga itu, man wasa'a ala iyali wasa'allahu fi sanatihi kulliha. Allah akan berikan kelapangan rezeki selama setahun. Kata Sufyan bin Uyainah, seorang ulama yang soleh dari kalangan tabi'in atau tabi'in, mengatakan aku sudah amalkan ini 50 sampai 60 tahun, enggak pernah salah. Selalu dompet saya, kantong uang saya selalu ada isinya. Enggak pernah saya ini sampai utang-utang karena kebutuhan. Kalau kita ini banyak utangnya bukan karena kebutuhan.
karena hasrat, karena nafsu. Ya. Saya nggak pernah utang-utang karena kebutuhan, itu nggak pernah. Subhanallah. Terakhir masalah puasa Asyura ini. Ulama dulu itu kalau Ramadan kapan musafir ya, nggak puasa. Musafir boleh kan nggak puasa. Tapi kalau Asyura walaupun musafir tetap puasa. Ditanya, kenapa? Kalau puasa Ramadan sisa qadha. Masih bisa qadha, fa'iddatum min ayyamin ukhra dalam Al-Qur'an. Tapi kalau puasa Asyura lewat di hari. Enggak ono tanggal 11 Asyura itu udah ada. Ya sudah mau enggak mau sudah mau puasa. Enggak, ya berarti ketemu tahun depan. Dawa umur. Makanya enggak saya tinggal walaupun saya musafir. Ahtasibu 'ala Allah ayukaffira sanata allati qablah. Aku berharap kata Rasulullah SAW, orang yang puasa Asyura dikasih ampunan oleh Allah setahun yang lalu. Ya, memang puasa Asyura ini sunnah. Tapi di sisi yang lain, puasa Asyura ini adalah bukti keseriusan kita ingin dapat ampunannya Allah apa enggak? Setahun bonus dino. Coba kalau diskonan matahari, berangkat kita. Diskonannya Allah ampunan. Sedino tak sepuro setahun. Wah, berat. Memang sunnah, gak dilakoni gak bisa. Nggak ada resiko apa-apa. Cuma di sisi yang lain, saya ini kalau nggak puasa, tenanan kepingin dapat ampunannya Allah apa tidak? Dalam sedino di sepuro setahun, minta ampunan, dikasih fasilitas, dikasih jalan yang gampang, nggak gelem, nggak serius. Jadi jangan sampai kita ini kalau ketemu puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Asyura dan seterusnya sampai nggak puas tuh, jangan sampai. Kenapa? Memang sunnah. Tapi di sisi yang lain, kita kan wajib kepingin dapat ampunan itu. Wajib kita ini berharap kepada Allah punya maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, jalannya adalah dengan mengamalkan puasa-puasa sunnah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala kesalahan, luput, dosa, alfa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita keluarkan daripada donasi-donasi kita menjadi syukurnya nikmat dan menjadi tolak bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah kasih panjang umur, sehat walafiat buat kita semua dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah, dan kapanpun Allah panggil kita dengan panggilan sayangnya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada permintaan barokah Fatihah untuk Ustadz Mastur yang lagi sakit. Mudah-mudahan dikasih kesembuhan oleh Allah, diangkat penyakitnya oleh Allah, dikasih panjang umur, sehat walafiat, kembali seperti sedia kala. Amin. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Hadza minni wa hadza ma'qulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ayo duduk situ. Sambutan Ketua Pelaksana oleh Ustadz Rudi. Kepada Ustadz Rudi kami persilakan untuk memberikan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wa khatimin wassalam nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Al-Ustaz Habib Fahmi bin Hamid Asghar, para asatidz, para kiai, para ulama yang hadir pada malam hari ini, dan juga para sesepuh jajaran ketampilan Masjid Al-Basyirah dan seluruh jamaah, baik tamu undangan, adik-adik, yatim yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala
bersama-sama melaksanakan peringatan Tahun Baru Islam di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Basirah, sekaligus peringatan Hari Asyura, yakni kegiatan santunan anak yatim. Izinkan kami selaku ketua pelaksana melaporkan perolehan dana. Yang pertama, dana yang khusus untuk santunan anak yatim yang kami terima sampai kemarin malam adalah Rp19.540.000, dan juga dana operasional kegiatan yang juga kami terima sampai tadi malam totalnya Rp3.810.000, sehingga total perolehan untuk kegiatan santunan anak yatim dan juga kegiatan buka bersama pada sore hari ini total keseluruhannya adalah Rp23.350.000. Kami mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh jamaah semuanya yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Mudah-mudahan amal panjenengan semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus pemberitahuan bahwasanya untuk tahun ini ada 25 anak yatim yang akan kita santunikan semuanya kita ambil dari luar Puri Cempaka Putih. Insya Allah 15 anak dari Bumiayu dan yang 10 anak kita ambil dari sekitar daerah Klaten dan sekitarnya. Selanjutnya kepada bapak-bapak yang akan memberikan santunan atau ibu-ibu mungkin yang akan memberikan santunan bisa langsung berbaris atau siap-siap di depan pintu supaya tidak terjadi nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, biar bisa lancar ketika proses santunannya. Sekali lagi kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang memegang amplop yang akan memberikan santunan, kami harap berjajar berbaris di depan pintu sehingga proses santunan akan berjalan dengan lancar. Seperti yang kita sepakati kemarin, santunan ini kita niatkan kita berikan untuk anak yatim beserta keluarganya. Jadi nantinya donasi yang kita serahkan kepada anak yatim ini akan kita serahkan kepada anak yatim ini beserta keluarganya, sehingga mereka bisa menikmati semuanya sesuai dengan yang disyariatkan oleh agama kita. Selanjutnya untuk pendamping sekaligus saya mohon untuk di belakang daripada anak-anak yang akan kita santuni. Sekali lagi pendamping mohon segera memposisikan diri di belakang daripada anak yang akan kita santuni. Mohon segera bisa dilaksanakan. Ibu-ibu atau bapak-bapak yang mendampingi silakan berada di belakangnya anak yang akan kita santuni sehingga acara segera dimulai. Monggo Bu, bapak-bapak, ibu yang berdiri, monggo. Anak-anak bisa berdiri di belakangnya anak yang mau disantuni. Pendampingnya di belakangnya putra putri ibu. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت إباه صدوري ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس يا مهاجر يا إمام القبلتين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات اغفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد قد تدري صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زد لي علما نافعا ووفقني عملا مقبولا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه Untuk acara berikutnya mungkin sepatah dua kata terlebih dahulu dari ketua takmir kepada imam dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak Kiai, Ustadz, Wabil khusus Hakim Nabilah, Hakim Fahmi, dan anak-anakku dari luar murid yang hadir, anak-anak yang kami undang, yang saya hormati beserta yang saya cintai beserta orang tuanya yang mendampingi dan seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
sore hari ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di dalam rangka kita menghidupkan, mengisi 10 Muharram dengan amal-amal kebaikan. Dan mohon maaf, ini tadi saya terlambat. Mulai pagi saya ngantarkan tamu dari Jakarta, beberapa pesantren sampai Bunda Legi, terus baru nyampe ke sini. Yang mudah-mudahan mohon maaf mulai dari awal mendampingi panjenengan semuanya. Mudah-mudahan adik-adik, anak-anak 25 ini adalah anak-anak pilihan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah karena dipilih terbaik, karena Rasulullah sendiri kan sebagai contoh, beliau lahir sudah tidak kenal ayah ibunya. Sampai ponakan saya itu lahir ya seperti ini, tidak mengenal ayah ibunya. Awalnya ya kelihatannya sedih, tapi setelah diceritakan tentang Rasulullah, dia bangga sebagai pilihan Allah. Karena itu adik-adik tidak perlu ke depan, pasti Allah sayang kepada kita semuanya. Apa yang menjadi cita-cita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, solehah, yang nantinya bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa, dan khususnya juga senantiasa mendoakan kepada kedua orang tuanya. Saya kira cukup demikian, dan mudah-mudahan agenda semacam ini di dalam rangka mengisi 10 Muharram terus kita jalankan. Kalau tahun yang lalu 20, tahun sekarang 25, tahun berikutnya mudah-mudahan lebih banyak lagi yang bisa kita lakukan. Saya kira itu, dan semua yang berpartisipasi dalam hal ini, baik pikiran, tenaga, materi, semuanya diridhoi oleh Allah, dicatat sebagai amal yang soleh, yang nantinya benar-benar Allah akan tunjukkan di akhirat kelak. Inilah balasan yang terbaik saat menghormati bulan 10 Muharram. Saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya semuanya. Mudah-mudahan ini nanti pulang, tapi nanti ada buka bersama dulu, pulang sampai rumah dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah memasuki akhir dari acara ini. Tapi sebelum mengakhirinya, maka kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Ustaz Al-Hafidz Hamid bin Asy-Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a wa barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqna wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum wa barik lana fil hal wal ma'al wa ahli wal iyal bi rahmatika ya karim ya muta'al. وافتح علينا وعلى أولادنا وعلى طلابنا فتوح العارفين واختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم
على المسلمين وليس نرجو سواك فاغفر إلهي ذراك قبل الفناء والهلاك يا عمد يا وديد يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب تقى الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرة تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الهنا نقطة في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أسألك بجاه الجدود ديوان الجدود وناكي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Yuzilu lil munkarat, yuqimu lis salawat, ya'muru bis salihat, muhibbul lis salihin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Rabbi hina syakirin wa tawaffana muslimin, nub'ats minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Wa akhtim bi ahsan khitam idza dana al-insiraf wa hana hinul himam wa zada rasul jabir. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Thumma salam wa salam ala syafi'il anam wal ali ni'mal kiram was-sahbi wat tabi'in. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Al-Fatihah. Selanjutnya kami mohon untuk jamaah laki-laki bisa menempati tempat yang ada di pelataran masjid atau di jalan yang telah kita sediakan. Monggo. Sallallahu Muhammad. Perempuan bisa di pelataran depan situ, di dekatnya pada amal itu sudah kita siapkan juga. Mohon tidak pulang dulu ya, karena sudah di dalamnya